Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan ciri dari daun saya, Rizky Novlandi. Ini adalah gambar dari foto-foto daun yang saya pakai. Ini ada daun anggrek, daun cempedak, dan ini daun semarang. Sedangkan ini adalah dua daun lainnya, daun rambutan dan daun quincy. Ini adalah tabel untuk mencari ciri-ciri daun yang akan kita pakai nanti. Daun-daun nanti akan kita cari ciri-cirinya dengan menggunakan dan melihat tabel ini. Dan ini adalah hasil kuantisasi dari kelima daun yang tadi. Terdapat panjang, lebar, bentuk, tekstur, warna, tepi daun, dan tulang. Pada jambu semarang kita lihat terdapat 4 bentuk 4, yang artinya bentuk itu adalah tengah-tengah. Dan begitu juga untuk lainnya. 4 ini berada tekstur 4, warna 2, tepi daun 1, tulang 2 itu jawabannya berada di sini semua. Kemudian analisa akurasi dengan rule. Setelah saya membandingkan dan melihat data-data dari tabel tadi, dapat dilihat bahwa jika kita melihat dari grafik panjang daun, ini adalah data yang dapat diperoleh. Kemudian dengan data-data ini akan dibuat rule-nya. Jika panjang kurang dari 6,5, maka dia berupa daun quincy. Kemudian jika panjang antara 6,5 sampai 11,5 cm, berarti dia daun rambutan. Dan jika panjangnya lebih besar daripada 11,5 cm dan kurang dari 13,5 cm, berarti daun cempedak, dan seterusnya. Dan kemudian setelah menggunakan rule tersebut, dapat dilihat analisa error rate daripada daun-daun yang kita gunakan dengan menggunakan rule tersebut. Kotak-kotak ini berarti pembagian daunnya. Jika daun tersebut berada di kotak ini, berarti dia mengatakan bahwa ini adalah daun quincy. Kemudian pada kotak ini berarti dia adalah daun rambutan, dan pada kotak ini berarti dia daun cempedak. Kemudian pada kotak ini merupakan daun anggrek, dan pada kotak ini merupakan daun jambu semarang. Sehingga kita dapat melihat dari jumlah total yang ada 25 daun, terdapat 1, 2, 3, 4, 5 error. 5 error rate. Kemudian kita dapat lihat di sini terdapat warna biru dan warna hijau yang seharusnya ini adalah tempat warna merah, yaitu daun rambutan, sehingga kita sebut sebagai error. Dan begitu pula dengan ini berwarna hijau, berarti dia error, yang seharusnya di sini adalah tempat wilayah daun biru, yaitu daun cempedak. Begitu pula dengan ini yang seharusnya tempat anggrek yang warna hijau seharusnya. Oleh karena itu kita dapat melihat terdapat 5 error. Kemudian dengan 5 error itu kita bagi dengan 25, yaitu total jumlah daunnya, kemudian kita kalikan 100, dapatlah hasil daripada errornya. Kita dapat menemukan bahwa error jika menggunakan rule ini dengan data 25 daun, terdapat 20% error rate, sehingga kemungkinan sistemnya dapat berjalan lancar adalah 80%. Lanjut, ini adalah lebar daun. Lebar daun juga demikian, akan dibagi juga pada terdapat 5 data daun seperti yang tadi, daun anggrek, rambutan, semarang, quincy, dan cempedak. Kemudian dengan data-data ini kita akan membuat rule-nya. Rule akan seperti ini. Kemudian kita analisa dengan menggunakan rule tersebut, dapat kita lihat dibagi menjadi 5 kelompok lagi. 5 kelompok daun ini adalah daun quincy. Inilah kelompok daun quincy warna oranye. Berarti yang berada seperti tadi, seperti panjang daun. Berarti yang di dalam kotak ini adalah kotak yang artinya inilah kotak untuk daun quincy. Jika berada dalam kotak ini, berarti dia akan mengatakan bahwa ini adalah daun quincy. Dan untuk kotak ini, kotak daun anggrek, kita dapat lihat di sini terdapat error karena di sini ada warna merah yang seharusnya adalah warna hijau, yaitu untuk daun anggrek. Dan ternyata malah ada warna merah yang artinya inilah milik daun rambutan. Oleh karena itu dapat kita katakan error. Selanjutnya untuk ini adalah untuk wilayah daun rambutan yang juga ternyata error. Terdapat satu data yang error di sini di wilayah ini. Kemudian kotak satunya lagi yang harusnya kotak untuk jambu semarang warna biru, itu akan terdapat 2 error karena di sini terdapat 2 data yang dibaca yang seharusnya tidak berada di situ. Begitu pula dengan ini.
yang seharusnya di tempat daun cempedak, kita dapat melihat bahwa ini terdapat 2 error. Sehingga jika kita total terdapat 6 error. Kemudian kita bagi dengan 25 dan kita kalikan dengan 100, terdapat 24% errornya. Sistem berjalan dengan normal, kemungkinannya ada 76%. Begitu pula dengan bentuk daun dan warna daun dan hal-hal klasifikasi lainnya akan sama seperti ini. Sama seperti ini karena bentuk daun itu tidak banyak datanya. Pada kasus ini bentuk daun yang saya punya, daun-daun dari 5 daun tersebut, hanya 1 daun yang berbeda bentuknya, yaitu bentuk 14. Yaitu terdapat pada daun Quincy yang bentuknya lain daripada keempat daun lainnya. Yang artinya pada keempat daun ini, jika kita gunakan rule, if B sama dengan 4, berarti itu adalah daun semarang, jambu semarang. Kita tahu jambu semarang itu warnanya biru, sehingga pada kotak ini, ketiga lainnya ini adalah error, karena tidak sesuai dengan rule-nya. Dan mengapa di sini 5? Karena kita tahu satu jenis daun itu tentunya memiliki bentuk yang sama untuk satu jenis daun. Misalnya daun jambu semarang, tentunya semua bentuk dari kelima jambu semarang itu mempunyai bentuk yang sama. Sehingga jika kita analisa terdapat 3 error. Dan 3 itu kita kalikan dengan 5 jumlah daunnya, sehingga kita dapat 15 error karena terdapat 3 jenis daun yang tidak sesuai. Kemungkinan sistemnya berjalan dengan lancar adalah 40%. Begitu pula dengan tekstur daun, kita dapat melihat bahwa terdapat 2 jenis daun yang error, sehingga kita dapat mengatakan bahwa terdapat 10 daun yang error. Kita dapat melihat errornya 40% dan jalannya sistem 60%. Begitu pula dengan warna daun, dengan menggunakan rule yang seperti ini, kita dapat melihat terdapat 2 error juga. Warna daun itu kita kemudian hitung dengan menggunakan rumus yang sudah ada seperti ini, kita dapatkan 40% error rate dan tidak terjadi errornya 60% kemungkinannya. Begitu pula dengan di tepi daun, kita dapatkan 60% error rate-nya. Dan grafik tulang daun juga demikian, kita dapat melihat mereka bertumpuk pada tulang daun dengan tipe 2. Dan hanya daun anggrek sendiri yang memiliki tulang dengan tipe daun 4. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa terdapat 3 error. 3 error ini kemudian dikalikan dengan 5 menjadi 15 karena total daun ada di 25. Sehingga dari antara 25 daun itu terdapat 15 daun yang error. Kita dapat katakan errornya 60%, jika tidak terjadi error 40% untuk sistem ini. Dan ini adalah grafik panjang dan lebar daun. Jika kita membuat desain rule dengan menggunakan 2 buah ciri, ini adalah bentuk dari grafiknya. Warna merah untuk semua jambu semarang, warna biru tua untuk cempedak, warna hijau untuk anggrek, biru muda rambutan, dan kuning untuk Quincy. Ini adalah desain rule-nya. Dapat dilihat di sini desain rule-nya. Jika panjang antara 4,5 sampai 6,5 cm dan lebar antara 3 sampai 4 cm berarti daun Quincy. Kemudian kita dapat menarik garis di sini. Ini adalah jika berada pada garis ini, dari dalam garis ini berarti dia adalah daun Quincy. Seperti itu. Kemudian ini adalah analisa errornya. Setelah dianalisa terdapat 2 dari 25 data daun, terdapat 2 daun yang tidak sesuai dengan rule-nya. Sehingga dari data 2 daun tersebut kita dapat melihat dan menghitung error rate-nya adalah 8%. Sehingga kita dapat mendapatkan hasil bahwa sistem ini tidak terjadi error dengan kemungkinan 92%. Dapat dilihat bahwa data daun yang error itu berada di sini. Yang di X kan ini. Itu adalah data daun berupa warna merah dan warna biru muda, yang itu jambu semarang dan rambutan yang berada pada batasan cempedak. Sehingga kedua daun tersebut akan ditekan error. Dan dapat saya simpulkan bahwa semakin banyak ciri daun yang kita gunakan untuk menganalisis, maka kemungkinan errornya akan semakin rendah juga. Dan sekian hasil analisis dari pengamatan yang saya lakukan terhadap 25 daun tersebut. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.